Sudah siap Pak Bu? Ya, kalau sudah siap dimohon hening ya, tidak ada suara. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus dari Kuningan, yang insya Allah pada siang hari ini akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Maka dari itu mari sama-sama kita saksikan, kita dengarkan dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa menunggu-nunggu lagi, mari kita saksikan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus dari Kuningan. Dan kami juga memohon dengan segala hormat kepada beliau untuk menutup acara di sore hari ini atau di siang hari ini dengan pembacaan doa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu serta jajarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak kita keluar dari majlis ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu Al-Fagir harusnya juga ada acara di Belawa, tapi Al-Fagir enggak bisa ikut hadir di tengah-tengah kalian semua. Imtithalul amar, karena suatu perintah yang dilakukan oleh dari guru kami wajib menjalankan setiap perintah dari guru dan orang tua. Jadi mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas ketidakhadiran, tapi alhamdulillah dua habaib dihadirkan, adalah Habib Bagir Ibn Zahir, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Beberapa bulan lagi kita akan datang bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang tidak akan setiap nafas kecuali nafas tersebut zikir kepada Allah. Laparnya mengangkat derajat seseorang ke hadapan Allah. Maka persiapkanlah setiap hati wahai hamba untuk menantikan bulan yang penuh dengan keagungan, yaitu bulan suci Ramadan. Saya mau tanya, Bapak udah persiapan belum Ramadan datang? Belum? Ibu belum? Udah punya persiapan belum Ramadan datang? Kita kalau di Jakarta Pak, kita kebiasaan kita nih orang Jakarta, kalau Ramadan udah datang, bulan Rajab tuh udah mulai tuh, yang ngebangun rumah, yang ngecat rumah, yang ngebersihin rumah tuh kalau Ramadan. Nanti begitu datang bulan Syawal udah rapih, Ramadan datang udah siap untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Siapin dulu tuh semuanya serba yang baru. Kenapa? Karena niat kita bergembira akan kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan dari awal kita bergembira sampainya di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kalau seandainya kita nggak ada umur, sekarang kita gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan, nggak sampai Ramadan kita telah dipanggil oleh Allah, maka kegembiraan itu sama sebagaimana mereka yang berpuasa di 3 bulan penuh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah dan dapat menikmati nikmatnya tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang kedua persiapannya apalagi? Mulai baca Al-Quran. Baca Al-Quran mulai start nih dari sekarang. Baca Al-Qurannya, baca zikirnya, dan baca setiap apa yang akan datang di bulan suci Ramadan. Ini mulai dibaca nih. Kalau setiap asar tuh kita sering diajarin tuh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwul karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul ya karim. Ini dibaca nih mulai dari sekarang nih mulai. Ini kita baca sama-sama aja berasa di bulan Ramadan. Salat malamnya dijalanin. Kenapa? Sesuatu kebiasaan pasti akan terbiasa. Kalau sesuatu yang sudah tidak terbiasa kita biasakan, ini susahnya setengah mati. Kita jujur-jujuran aja lah. Sering pegang handphone apa sering megang Quran? Orang Belawa mah jago, cerdas, jujur, tapi blow on.
Yang mau tidur yang dilihat handphone. Bangun tidur lagi makan, mau mandi lagi teboga otak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, jika ingin melihat seseorang semasa hidupnya, lihat bagaimana matinya. Ini Nabi SAW yang mengatakan, jika seseorang ingin melihat seseorang sebagaimana hidupnya, lihat matinya. Matinya ibadah, dalam ibadah. Matinya husnul khatimah, berarti dia sebagai hamba yang taat. Sebagaimana keadaan matinya dia bermaksiat, maka kehidupannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nih, Allah masih kasih kita nih bulan 3 ini berapitan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Yang diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah, orang yang istighfar, orang yang memohon ampun, orang yang bertaubat di bulan Rajab, taubatnya pasti diterima sama Allah. Orang yang memohon doa, doanya pasti dikabulin sama Allah. Yang kedua, datang bulan Sya'ban, datang lagi Sya'ban, bulannya Nabi Asy-Syahri. Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat, istighfar, taubat adanya di bulan Rajab. Sya'ban adanya salawat. Datang Ramadan, kita dikembalikan dalam keadaan baik, istighfar kita diterima, dekat dengan Nabi, menyambut bulan di mana yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Begitu datang Syawal, betul-betul kita kembali dalam keadaan fitrah. Di bulan Ramadan ada magfirah, rahmah, itkun minan nar. Masuk bulan Syawal bersih. Kalau kita kan bersihnya kan beda. Mandi baru bersih. Itu zahirnya. Itu zahir. Batin puasa. Nabi SAW orang yang paling banyak berpuasa, pasti orang tersebut hatinya dilunakkan oleh Allah. Gak pernah su'dzan, hidup gak ada prasangka buruk, gak kayak istri sama suami. Bu, sayang sama bapak gak? Gombal. Ibu bilang sayang sama bapak, tapi ibu gak pernah doain bapak. Doain emang? Ya Allah, mudah-mudahan suami saya cepat mati. Dosa lu. Bu, yang namanya istri kudu sabar ngadepin suami. Suami itu akalnya panjang, capeknya lebih capek. Tapi kalau hitung-hitungan capek mah perempuan lebih capek, Pak. Jujur, Pak. Kita nggak bakal bisa, Pak, jadi perempuan. Kita nggak kebayang, Pak. Allah kasih ringannya, rukhsah kepada perempuan luar biasa, Pak. Ramadannya datang, tiba-tiba si perempuan ini haid. Datang bulan, yang wajib untuk dibayar puasanya apa salatnya? Salatnya gak wajib. Kenapa? Beban berat. Yang pertama, kalau dia haidnya 7 hari, berarti 35 waktu dia tinggalkan. Kalau dalam keadaan haidnya 14 hari, berarti 70 waktu dia tinggalkan. Allah tidak memberikan kebebanan kepada perempuan. Kenapa? Karena haidnya itu nggak enak, Pak. Pinggang pegel. Betul. Stres, emosinya tinggi, perut ngelilit. Jangankan dia, Pak, kita buang air besar keras dikit aja netes air mata, Pak. Belum yang melahirkan. Jadi alhamdulillah, Pak, laki mah kalah sama perempuan. 1-0, Pak, kita kalah. Kalau ada laki-laki, oh enak banget ya jadi perempuan. Mudah-mudahan kalau ada yang di pikirannya begitu, ini malam head. Satu kosong, Pak, kita kalah sama perempuan. Tidak akan ada seorang wali min auliyaillah,
tidak akan ada seorang presiden, tidak akan pernah ada seorang yang saleh kecuali lahir dari rahim seorang perempuan, Pak. Kita nih Pak, kita laki-laki keluar dari rahim siapa? 2-0 Pak, kita kalah. Perempuan mah makin terdepan. Perempuan bisa nempel dengan kekuasaan yang ditempel oleh kesuami. Itu pasti akan. Contohnya, setiap negara punya presiden, betul nggak? Presidennya laki, punya istri, istrinya dipanggil siapa? Ibu presiden. Itu panggilannya. Kalau perempuan jadi presiden, suaminya dipanggil siapa? Bapak presiden ditabok loh sama presiden benerannya. Gak bisa Pak, gak bisa. Panggilannya siapa? Pak Haji ini, pasti itu. Haji ini pasti gak bakalan disebut. Bapak bupati, ibu dipanggil ibu. Ibu bupati, bapak dipanggil bapak. Gak bisa Pak. Itulah kehebatan perempuan Pak. Tidak pernah diduakan Pak. Kalau laki bisa menduakan. Emang bener, perempuan emang bisa ngeduain. Dosa besar loh, haram. Kalau laki jangankan 2, 4 aja boleh. Betul kan Pak? Bentar Pak, abis ini. Lu nafsu amat kalau udah giliran 4 begitu tuh. Berapa 0 tadi Pak? 3-0 tadi sama presiden ya Pak. Yang keempat Pak, setiap negara Indonesia pasti punya ibu kota. Gak ada bapak kota. Betul gak? Yang disebutkan ibu kota apa? Ternyata pusatnya Pak. Pusatnya keluar semua dari ibu kota. Ibu kota Indonesia mana? DKI Jakarta. Ekonomi, perbankan, apalagi usaha, kantor yang mulai BUMN, semua adanya di Jakarta. Kita yang kerja di Belawa, setorannya kemana? Sono. Betul nggak? Itulah Pak kehebatan perempuan. 4-0 Pak, kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala seorang perempuan dia belum menikah, ridho Allah dititipkan ke orang tuanya. Tapi tatkala seorang datang laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka selesai ridhonya Allah. Yang tadinya sama orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri boleh punya surga di telapak kaki ibu, perempuan punya surga di bawah telapak kaki ibu, maka seorang istri punya surga ada pada 8-4 Pak, kita menang. Lah emang begitu. Mau demo ke Allah sono. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki. Emang ibu bisa masuk sendiri lewat kaki? Pasti lewat laki dong. Cari kesempatan untuk mengambil keridhaan Allah dari tangan suami. Berusaha Pak, Bu, berusaha. Bapak kasih tangan untuk mereka. Mereka mau keluar, wajibin cium tangan. Bapak harus punya yang namanya aturan di dalam rumah tangga. Bapak harus punya Pak. Omong, Neng, boleh keluar, tapi cium tangan aing. Bikin aturan Bapak. Mau sampai kapan? Ibu terakhir cium tangan sama bapak kapan? Idul Fitri Beb. PA. Kasih Pak. Bu, saya tadinya mau ngomongin masalah Ramadan, tapi berhubung rumah tangga banyak yang hancur, saya cuma mau ngasih tahu ibu mau gampang masuk surga, mau sering-sering pegang kaki bapak.
bukan dipegang doang toh, ya dipijitin. Pijitin. Kenapa? Karena debu yang tertempel di kaki seorang suami ini adalah salah satu ikhtiarnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ya Bu ya? Bu. Bu. Paham sampai sini? Insya. Tadi kan ngomongkan yang bini 4 Pak ya? Betul ya? Saya mau tanya Bu, sholat ada perintah dalam Al-Quran? Yang bicara di dalam Al-Quran siapa? Puasa bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran? Yang ngomong siapa? Zakat ada di dalam Al-Quran? Yang bicara? Haji jika mampu ada perintahnya dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Semuanya wajib kita jalanin. Apa yang ditentukan di dalam Al-Quran kita harus jalanin. Betul? Nikah 2, 3, 4 ada dalam Al-Quran? Ada? Yang bilang enggak berarti dirinya enggak beriman kepada Allah. Lah emang benar seseorang yang tidak meyakinkan ayat Allah berarti termasuk golongan orang-orang kafir. Saya mau tanya, nikah 2, 3, 4 ada enggak dalam Al-Quran? Terus kenapa urusannya? Salah kalau kita laki-laki mau ngikutin apa yang diajarkan oleh Allah. Bu, apa sih yang bikin nggak ngebolehin? Hah? Yang adil hanya Allah sama Nabi Muhammad. Jangankan dia adil sama bini ketiga, bini kedua, bini keempat, sama lu aja nggak adil. Betul nggak? Kenapa? Karena seseorang bisa terhitung adil kalau ada saingannya. 2, 3, 4 bererot adil, semuanya pasti bakal dibuat adil. Betul nggak Pak? Bib, saya bukannya nggak mau Bib, saya nggak kasih, tapi hati saya sakit pasti Bib. Intinya itu, betul nggak? Kalau ngerasa hatinya sakit berarti hatinya belum betul-betul beriman kepada Allah. Kenapa? Yang bikin hati sakit itu tiupan setan. Bikin was-was. Oh lagi ngapain nih si Ayang nih malam? Sudzon aja. Itu tiupan setan. Jangankan Bapak Pak, Nabi Adam kegeser dari sorga gara-gara siapa? Perempuan Pak. Tuh hati-hati. Siti Hawa perempuan bukan? Makanya perempuan ini hati-hati. Ibu mau suami nggak nikah lagi? Mau cukup punya istri satu? Mau? Kasih kawin lagi makanya. Mungkin pada nanya, Habib di sini istrinya berapa? Gue mah 1. Lah emang bener, saya 1 rasa 4. Gak punya kan lu gak ada kan? Saya punya 1 tapi rasa 4 Pak. Puyeng. Yang pertama, saya syukur sama Allah, saya punya istri jarak umur sama saya jauh. Umur saya sekarang 38, istri saya 25. Berapa jauh umurnya? 13 tahun, betul? Gue nenek kakek-kakek, dia masih seger Pak. Nah lu umur 50, bini 49. Main minyak-minyakan berdua. Betul kan? Pak, Bapak harus punya prinsip di dalam rumah tangga Pak. Kenapa? Ramadan ini akan menjadi pahala besar untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa pahalanya? Saling memberikan kebutuhannya masing-masing. Lu suudon kan lu? Mulai itu traveling, mulai pikirannya kemana-mana. Ini kebutuhannya apa nih? Saling memiliki satu dengan yang lainnya perhatian.
Selama ini saya mau tanya, ibu kalau masak nanya nggak sama bapak, yang besok mau makan apa? Enggak kan? Teboga otak. Yang ngasih duit siapa? Pak, ngomong. Bapak nggak doyan, tapi pasti kalau masak itu lagi Pak yang dimasak, yang bapak nggak doyan. Betul kan? Supaya awet. Jangan Bu, tanya dong, yang besok mau makan apa? Terserah deh, yang mau makan apaan aja silahkan. Tapi kan tahu posisinya. Kalau ada yang disuka sama yang nggak disuka kan kita tahu. Yang dia nggak suka jangan ditongolin. Ini kagak. Yang ke pasar siapa? Istri. Yang masak? Yang gares? Emang. Sekarang begitu Pak. Nggak pernah laki ditawarin, Pak mau makan nggak? Yang mau makan sekarang nggak pernah Pak. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah luar biasa ibu. Rasulullah nih, Siti Aisyahnya istri yang sabar, Rasulullah suami yang sabar luar biasa. Rasulullah pulang ke rumah Siti Aisyah, ditanya, ya Aisyah ada nggak yang bisa dimakan hari ini? Senyum Siti Aisyah, ya Rasulullah udah 2 bulan dapur tidak mengeluarkan asap. Nggak masak 2 bulan. Saya nggak kebayang kalau istrinya orang Belawa. Kiamat kubro Pak. Yang ada nggak sarapan? Bah boro-boro, duit kagak, masak kagak. Ini udah berapa lama nggak ngasih duit? Aduh panjang lebar. Betul apa enggak? Tuh. Istri kita mah Pak, udah baik, udah bisa melahirkan seorang anak buat kita, alhamdulillah Pak. Cuman satu Pak yang dia kurang, nggak punya rasa sabar. Istri kita nih nggak pernah punya rasa sabar. Apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit, betul nggak? Mang matre lu. Perempuan mata duitan Pak. Orang sini mata duitan nggak? Matre nggak orang sini? Pertahanin. Lah emang kalau yang namanya matre, perempuan matre, wajar Pak. Wajar. Kenapa? Kodratnya perempuan itu sukanya sama duit, sama kita mah enggak. Kenapa dia suka sama duit? Karena cantik itu butuh modal Bapak. Betul kan? Tapi lu guliran cantik buat siapa? Bodoh amat. Buat suami katanya. Sampai hujan di Udik juga nggak bakalan. Bapak, saya mau tanya, Bapak ngelihat istri lagi dandan kapan Pak? Kondangan pasti itu. Bu, saya mau ngomong bener-bener nih. Insya Allah ini akan kita jadi ada rutinan. Insya Allah panjang umur sehat afiat. Saya mengajukan sama Ustadz sama semua, kita mau bikin rutinan nanti di Belawa. Saya mau ngebahas tentang bab rumah tangga Pak. Boleh ya? Setuju nggak? Pokoknya saya jamin 3 bulan Bapak disuruh kawin lagi Pak. Disuruh, bukan Bapak yang minta. Bapak bilang, tohoyong nggak mau. Jorong, pokoknya kawin. Tenang Pak. Setuju ya? Di sini. Rutinannya insya Allah di sini. Di mana? Di masjid juga. Nanti di masjid juga insya Allah. Nanti ba'da Id, setelah Idul Fitri, kita bikin bulanan, kita bikin rutinan majelis. Insya Allah mudah-mudahan Dewan Guru Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah masing-masing bisa ngisi di sini. Ada yang baca kitab ini, ada yang baca kitab ini, ada yang baca kitab ini. Insya Allah. Doain biar panjang umur, sehat afiah. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Aisyah seseorang yang sabar luar biasa. Siti Khadijatul Kubra. Pak, kenapa tadi saya bilang Bapak harus punya ketegasan di dalam rumah tangga? Karena prinsip di dalam kehidupan rumah tangga, semua komunitas kemudi adanya sama suami. Imam harus ada di depan. Istri nggak sholat, wajib Bapak bentak suruh sholat. Neng, sholat harus dengan nada keras. Awalnya lembut dulu Pak. Lembut nggak kena, keras nggak kena. Suruh tidur di luar kamar, jangan tidur di kamar. Jangan Bapak yang tidur di luar. Sekarang rata-rata banyak istri yang soleh, suami soleha. Paham?
Paham nggak? Kalau di luar sangar galak-galak banget, begitu deket iya beb, lah elah. Jadi laki-laki punya marwah ngapa dikit pak? Saat dia nggak mau sholat juga dia suruh tidur di luar kamar. Masih nggak mau sholat juga pulangin ke rumah orang tuanya. Selesai minta sama orang tuanya, Pak, Bu, tolong didik sama saya, istri saya nggak mau sholat. Saya kembalikan sama anak ke ibu, ke bapak agar bisa dididik untuk ibadah kepada Allah. Gak mau juga begitu pulang nggak bisa sholat juga, masukin talak, bebas. Ini masalah syariat pak. Bapak tanggung jawab di yaumil qiyamah. Di dunia bapak mah anteng. Ini di dunia banyak-banyak pak aturan perempuan, di dunia paling banyak, di akhirat lepas tangan. Kenapa? Tanggung jawab seorang suami. Ibu nggak sholat, ibu buka hijab, ibu ibadah, ibu nggak ibadah, semua tanggung jawab daripada seorang suami. Makanya Nabi Rasulullah SAW diminta untuk mengaminkan doa daripada malaikat Jibril. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah jawab, amin. Durhaka seorang istri kepada suami apa? Yang pertama, kalau ngomong melotot-melotot. Lu tuh. Betul nggak? Ada yang begitu pak? Colok matanya. Yang kedua, kalau ngomong pakai nada tinggi, Bapak. Itu cuman bapak doang manggil, durhaka masih dihitungnya. Yang ketiga, saat sesuatu apapun tidak pernah mengucapkan permisi atau pamit kepada suami. Maaf bu, ibu tidur sebelahan sama suami. Ibu mau berbalik badan, ngomong. Ini gue lagi ngajarin ngaji, ini ngaji. Bu, ibu lagi tidur di sebelahan nih. Ibu mau memadap ke kanan, suami mau dipantatin, izin. Serius ini serius PA. Kiai, betul kan? Dia rasa loh. Gimana suaminya udah tidur duluan, jangan dibangunin. Yang aku balik kanan dulu ya, ditampol lu. Ngomong aja dalam hati, yang aku madep kanan dulu. Di dalam hati juga nggak apa-apa. Nih malaikat dengar. Turun dari tempat tidur mesti ngomong. Yang aku mau pipis dulu ya. Tuh, diajarin mah begitu pak. Orang sini doang pak. Saya kalau lagi cerita suami istri semuanya pada blongo aja. Oh, di sini hehehe. Kayaknya nggak takut gitu sama api neraka, nggak takut gitu. Kayaknya udah temen banget gitu. Bu, hai, apa tuh? Nguap. Gak boleh di depan suami. Tutup. Elu pakai kuda nil, mangap segede-gedenya. Kalau lagi mangap begitu pak, lemparin pisang pak. Aib itu bu, aib. Perempuan tuh harus kelihatan cantik di depan suami dong. Saya alhamdulillah punya istri masih muda, tiap hari pakai dandanan, nggak keluar rumah, mau tidur aja pak pakai lipstik, lah bini lu enggak kan? Bu, nih malam mulai nih hari, ya Allah saya niat berdandan untuk membuat senang suami saya. Pakai lipstik tuh, muter-muter nggak apa-apa pakai. Ya. Jujur, karena suami betah nggak betahnya di rumah tergantung istrinya. Betul kan? Mana enak bapak pulang dari pagi nih, bapak keluar, pulang sampai sore ngelihat istri begitu-gitu aja. Muka demek, rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe. Jangan, yang wangi gitu, yang wangi. Ya. Terus terap.
Ya, terap. Jangan di depan suami. Tutup. Yang terakhir, buang angin. Apa namanya? Titut. Kentut. Jangan di depan suami. Aib. Belum nikah aja sama bapak, begitu mau buang angin, yang bentar ya, yang kemana? Lari masuk kamar mandi. Begitu keluar ngapain? Habis buang angin. Iya, laki digituin kan juga. Wah Allah, istri saya akhlak luar biasa, punya adab. Saya nggak salah punya istri. Mudah-mudahan jadi istri yang soleha. Begitu punya anak satu, ya Allah ngedol pak, berabat berobot. Sumpel ngapa? Sumpel gitu. Jangan ya, aib. Karena istri itu adalah pakaian seorang suami. Ya, persiapin diri kita saling satu sama lainnya, saling perhatian. Insya Allah keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya jujur, ini baru awal tahun. Saya baru awal tahun nih. Ini baru masih bulan Januari kan. Saya nyelesain pernikahan udah 16 pasang pak. 16 pasang baru nih, tahun baru nyelesain pernikahan 16 pasang. Ya Allah, intinya apa? Nih, uang pak. Ekonomi udah nggak mencukupi, rumah tangga nggak bakal langgeng. Maaf bu, saya mau tanya, ibu butuh duit apa butuh bapak di samping ibu? Dua-duanya. Salah ceramah gue kayaknya ini. Bu, cintain bapak karena Allah dong, jangan karena uangnya. Paham ya? Kalau orang sudah cintanya seseorang dengan hawa nafsu, binasa, hancur, rumah tangga mereka akan hancur. Karena yang cantik udah pasti akan berubah saat masanya. Saat yang muda pasti akan menjadi tua. Paham? Harta akan habis. Yang kekal apa? Cintanya dia kepada Allah. Ini yang dicari. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah keluarga kita. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama-lama, tapi di sini udah jam 3. Jangan pakai ya. Ini malam saya acara di Bekasi. Ini dari sini saya langsung ke Bekasi. Acaranya habis maghrib. Kira-kira keburu apa enggak nih? Insya Allah mudah-mudahan keburu. Tapi insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita kumpul lagi. Kan saya tadi udah bilang kita bikin rutinan. Bapak ibu nih hari pengen ketemu. Nanti begitu datang rutinan, ibu bapak enak ngelihat saya tiap bulan. Ya insya mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiah. Sampai datangnya ke bulan suci Ramadan, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita dapat beribadah dengan kuat di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافين من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حلال المدينة درك يا حلال المدينة درك يا حلال المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.